Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelivia Pane. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko likuiditas, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko di Bank Syariah. Nah, resiko likuiditas ini memiliki konsep dasar, yaitu pertama, pengertiannya. Pengertian dari resiko likuiditas adalah resiko yang timbul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendeknya. Nah, dalam bank syariah, resiko likuiditas berkaitan dengan keterbatasan instrumen likuid yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Resiko ini dapat berdampak pada kemampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah. Baru selanjutnya ada karakteristik resiko likuiditas di bank syariah. Karakteristik resiko likuiditas di bank syariah meliputi pengelolaan dana yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang membatasi instrumen yang dapat digunakan. Hal ini mempengaruhi fleksibilitas dalam mendapatkan likuiditas. Baru penyebab resiko likuiditas. Apa sih penyebab dari resiko likuiditas itu? Yang pertama adalah penarikan dana secara mendadak yang dilakukan oleh nasabah yang dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat atau biasa disebut dengan rush. Yang kedua adalah keterbatasan instrumen likuid syariah yang belum banyak instrumen pasar uang syariah yang sangat liquid. Baru yang ketiga ada kesenjangan jatuh tempo atau biasa disebut dengan mismatch, yang dimana dana yang dihimpun jangka pendek seperti tabungan atau giro, sedangkan pembiayaan bersifat jangka panjang seperti murabahah dan musyarakah. Yang keempat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, misalnya inflasi, resesi, atau ketidakpercayaan publik terhadap stabilitas bank. Nah, selanjutnya adalah dampak dari resiko likuiditas. Dampak pada stabilitas keuangan yaitu pertama, potensi krisis keuangan. Nah, kondisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan krisis finansial di mana institusi keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban kepanikan pasar. Baru yang kedua ada kepercayaan nasabah. Nah, resiko likuiditas yang tinggi berdampak negatif pada kepercayaan nasabah. Jika mereka merasa tidak aman, nasabah cenderung menarik dana yang mereka miliki sehingga dapat memperburuk situasi likuiditas. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara resiko likuiditas syariah dengan konvensional? Perbedaannya itu yang pertama ada prinsip dari operasionalnya. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba yang membatasi metode pembiayaan dan investasi. Nah, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang lebih bebas dalam pengelolaan likuiditasnya. Baru ada faktor-faktor penentunya. Perbedaan resiko likuiditas antara bank syariah dan konvensional dipengaruhi oleh regulasi, jenis produk yang ditawarkan, serta perilaku nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan dana. Nah, apakah kamu sekarang sudah dapat membedakan antara perbandingan resiko likuiditas syariah dengan resiko likuiditas? Setelah kamu paham, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang resiko likuiditas. Nah, strategi dari mitasi resiko likuiditas. Strategi mitasinya itu yang pertama adalah manajemen aset dan liabilitas. Optimalisasi manajemen aset dan liabilitas penting untuk menjaga keseimbangan kas. Hal ini mencakup pengelolaan investasi untuk memastikan likuiditas yang memadai saat dibutuhkan. Baru yang kedua ada sumber pembiayaan alternatif. Nah, mengembangkan sumber pembiayaan alternatif ini dapat membantu institusi memitigasi atau upaya dalam mengatasi resiko likuiditas. Misalnya, pinjaman jangka pendek atau fasilitas kredit dapat membantu mendukung kebutuhan yang mendesak. Baru yang ketiga adalah diversifikasi sumber pendanaan. Nah, menghimpun dana dari berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan suku agar lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana saja. Baru yang keempat adalah pengembangan instrumen likuid syariah. Nah, pengembangan instrumen likuid syariah ini seperti suku likuid yang bisa dijual kembali saat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Baru yang kelima adalah pengelolaan cash flow atau arus kas. Nah, pengelolaan cash flow ini adalah dengan membuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran dana secara berkala untuk menghindari kesenjangan likuiditas. Nah, saya memiliki studi kasus tentang resiko likuiditas.
pada tahun 2023, PT Bank Syariah Indonesia atau biasa kita sebut BSI menghadapi tantangan resiko likuiditas yang signifikan akibat tingginya permintaan penarikan dana nasabah setelah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Untuk mengatasinya, BSI menerapkan berbagai strategi mitigasi, termasuk optimalisasi manajemen aset dan liabilitas untuk menjaga keseimbangan arus kas, diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan suku likuid, serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan alternatif jangka pendek. Nah, langkah-langkah ini berhasil membantu BSI mempertahankan kepercayaan nasabah, mendukung stabilitas operasional, dan memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.